Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Heru Hermawan. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMP Islam Terpadu An-Nasr Cengkareng, Jakarta Barat. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42500111268. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran dengan tema bersyukur dengan akikah dan peduli sesama dengan berkurban di kelas 9 SMP Islam Terpadu An-Nasr pada hari Jumat 10 Oktober 2025. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita hari ini bertemu lagi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 9. Sebelum kita ke materi, tolong untuk ketua kelas memimpin membaca doa bersama-sama. Silakan, ketua kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini semuanya hadir? Ada yang nggak hadir? Siapa? Damar. Oke, coba saya absen dulu satu-satu ya. Tolong yang saya sebutkan namanya, angkat tangannya dan bilang hadir. Ahmad Ramadan. Aila Syahla Fatihah. Alfareza Abimanyu. Alicia Fariska Mutiara Infari. Calvin Setiawan. Damar Asyidik. Gak masuknya kenapa nih? Ketua kelas. Sakit izin Alfa. Sakit. Oh, sakit. Dias Senandu. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari 22 siswa, 21 hadir dan 1 siswa sakit. Kita doakan dulu. Siapa namanya? Damar Asyidik. Semoga diberikan kesembuhan agar Senin besok bisa berkumpul lagi bersama kita belajar bersama. Amin ya robbal alamin. Oke, kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Sebelumnya itu kita sudah membahas tentang penyembelihan. Dalam Islam itu ada penyembelihan secara tradisional, ada penyembelihan secara modern. Ya, kemarin tuh sudah kita bahas tuh. Kalau tradisional masih pakai tukang jagal tuh, pakai golok atau pakai pisau yang tajam. Kalau yang modern udah pakai mesin. Tapi dia harus digunakan sebelum digunakan mesin, dia harus ucapkan basmalah dulu ya. Karena gini nih, kalau mesin itu kan mesin jalan nih. Ini kepala ayam nih. Tinggal jalan doang. Tas, putus gitu doang. Jadi 100 ayam itu ya bisa dikerjakan dalam waktu mungkin nggak sampai 10 menit. Mati gitu doang. Tuh, itu enak. Tapi yang operasikan mesinnya itu harus baca basmalah, jangan lupa. Kalau dia kelupaan nih baca basmalah, ya kelupaan dia baca basmalah, itu 100 ayamnya semuanya jadi bangke. Kalau bangkai berarti haram. Kayak gitu ya, kemarin kita bahas. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang berjudul bersyukur dengan akikah, peduli sesama dengan berkurban. Jadi fokusnya sekarang itu akikah dan berkurban. Oke ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Nanti setelah kamu belajar ini, diharapkan kamu sebagai peserta didik ya, kalian itu bisa menganalisis hikmah dan ketentuan pelaksanaan akikah dan kurban dengan benar. Yang kedua, membandingkan persamaan dan perbedaan antara ibadah akikah dan ibadah kurban. Ada persamaannya nanti dan juga ada perbedaannya.
Yang ketiga, merancang serta menyajikan sebuah proyek media edukasi atau edukatif. Yang kreatif untuk menyebarkan pemahaman tentang akikah dan kurban. Jadi nanti ada proyeknya ya. Jadi pembelajaran kita pada hari ini itu berbasis PJBR. Yang terakhir, menumbuhkan sikap kepedulian sosial sebagai cerminan hikmah dari akikah dan kurban. Jadi nanti diharapkan setelah kamu belajar ini, kamu punya kepedulian sosial. Karena akikah itu kan berbagi. Ada yang punya bayi, lalu diakikahkan, dibagikan tuh makanan daging sapinya, daging kambingnya sama domba, dibagikan. Sama kurban juga kan, ada yang kurban, dibagikan dagingnya. Gak dimakan sendiri kan semuanya. Nah itu namanya kan kepedulian sosial. Banyak orang yang akan nanti mendapatkan daging. Yang bisa jadi ada orang yang setahun itu cuma sekali loh makan daging, pas Idul Adha. Bisa jadi. Nah kamu sebagai orang yang mampu nantinya, misalkan amin ya, udah punya keluarga, mampu, terus punya anak, mengakikahkan anak kamu, jangan lupa bagi-bagi ke tetangga dan juga fakir miskin. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya mau nanya dulu nih, bagaimana sih perasaan kamu pada saat ini? Ini karena keadaan hati seorang itu, kita nggak tahu, mungkin di rumahnya capek, mungkin di rumahnya kenapa-napa, terus di sekolah baru dia bisa mengekspresikannya. Jadi jangan takut untuk mengatakan bahwa kamu sedang marah, atau sedang murung, atau sedang kesal. Jangan sampai semuanya gembira. Kalau semua gembira sih saya senang-senang aja, alhamdulillah. Tapi coba kamu jujur terhadap diri kamu sendiri. Apa? Ada yang kesal? Oke, Satria kesal. Nanti kita akan tanya. Siapa yang murung? Kayak nggak punya motivasi hari ini. Pengen datang sekolah tuh kayak males, datang aja udah, murung aja gitu. Ada? Bener, nggak ada? Aman? Datar, siapa yang datar aja? Kayak udahlah, sekolah aja, nggak sekolah aja, serah gitu. Reja, Jimmy, dan Yogi, Rahid, kamu. Oke, banyak nih. Yang gembira siapa? Yang gembira, Tepan. Gembira itu punya hormon yang membuat dia itu lebih sehat. Ya. Jadi, mari kita bergembira pada hari ini dengan ice breaking. Tolong berdiri dulu. Tolong cari pasangannya. Dua-dua. Kamu sama ini nih, Rizka. Sama ini. Lu sama itu tuh. Dua-dua ya, cewek-cewek, cowok-cowok ya. Oke. Dengerin saya. Yang di sebelah kiri ganjil, yang di sebelah kanan coba yang sebelah kiri tunjuk tangan. Sebelah kiri. Ayolah, kamu sebelah kiri. Kiri. Sebelah kiri apa? Ganjil. Sebelah kanan saya sebutkan angkanya aja. Saya ulang ya. Percobaan. Ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Oke. Genap 2, 4, 6, 8, 10 seterusnya. Oke. Sekarang nggak perlu pakai pertambahan pengurangan. Saya langsung sebutkan nomornya aja. Oke, soal yang pertama adalah nomor 33. Siapa yang kena? Ganjil. Siapa yang kena? Iqbal kena. Oke, 1-0. Oke, nggak kena. Oke, berarti. Oke, sabar. Berarti yang dapat nilai Rizka 1 dan Kalvin 1, yang lain enggak. Kamu kena. Dan Ramadhani. Oke, nomor 2. Nomor kedua adalah nomor 1342. Enggak, Reja nggak dapat. Nah, dapat. Lagi? Dapat. Oke. Kamu mau tahu nggak siapa yang menang? Mau tahu siapa yang menang? Octavia. Karena dia pertama nggak dapat kan. Terus yang kedua kamu dapat kan. Nah, jadi nilainya yang menang nomor 2 itu cuma Octavia, selebihnya cuma 1. Pertama kamu nggak kena kan? Nah, jadi yang nggak dapat nilai. Yang dapat nilai Octavia 2, berarti hari ini yang fokus kedua kena. Oh, berarti kamu sama anak dua orang ini. Oke, duduk. Silakan kita tepuk tangan untuk diri kita semua.
Tolong fokus dong, gimana? Oke, sekarang semoga kalian semua sudah gembira ya dengan permainan yang tadi. Sebelumnya ada yang sudah tahu nggak tentang akikah sama kurban sebelum kamu masuk ke dalam kelas ini? Ada? Udah tahu? Benar. Ini dari pengertiannya aja kamu udah tahu sebenarnya. Hah? Sudah tahu? Wah, bagus. Berarti nanti kamu bisa menambah wawasan daripada akikah dan kurban ini. Oke. Sebelum kepada pembahasan selanjutnya, saya ingin untuk kita menjawab pertanyaan yang ada di soal ini. Oke, sebentar ya, saya siapkan dulu. Nanti kita ada pertanyaan yang mana pertanyaannya ini terkait akikah. Tapi kamu harus paham dulu terkait akikah. Nanti saya akan jawab, akan saya jelaskan terlebih dahulu. Saya sudah ada nama-nama kalian nih, kelas 9. Dan juga sudah ada pertanyaannya, akikah dan kurban. Oke. Nah, ini dia. Oke. Jadi akikah dan kurban itu sudah familiar di kalian semua. Apa kalimatnya? Familiar? Oke. Sudah banget. Masya Allah. Ada yang belum? Siapa? Rahid. Rahid. Oke. Sebelum kita akan mulai ke materi selanjutnya ini, saya akan coba untuk kita menjawab pertanyaan ini dulu ya. Saya akan spin wheel dulu. Silakan yang akan dapat namanya untuk maju ya. Ini poinnya poin pribadi. Bismillah ya. 1, 2, 3. Ada Rahid, ntar aja lihat. Tuh. Nah, Rahid baru ngomong ada. Oke, Rahid. Silakan Rahid maju. Silakan Rahid maju. Pilih nomor. Maju, tunjuk. Ini touchscreen. Berapa ya? Jangan lama-lama. 9. Benzema. Manakah hewan berikut yang tidak sah untuk dijadikan hewan kurban? Ayam lah. Ayam. Sapi. Oke. Tepuk tangan dulu buat Rahid. Oke, satu lagi ya, 2 orang aja. Semoga yang dapat cewek, biar cowok dan cewek. Tapi kita nggak bisa tahu siapa yang dapat. Calvin Setiawan. Silakan Calvin, yang mana? 6. Ibadah kurban dilaksanakan untuk memperingati ketaatan seorang nabi kepada perintah Allah. Nabi Ibrahim. Wah, oke. Terlalu easy kah ini? Oke, next. Oke, sekarang tolong yang penting dicatat ya sambil kamu buka bukunya. Tolong buka bukunya di halaman di bab 4 halaman bab 4 ya. Halaman 99 dan setelahnya. Sambil saya jelaskan melalui PowerPoint. Jadi kamu media pembelajarannya ini selain buku juga PowerPoint sambil dilihat ya. Saya coba jelaskan terlebih dahulu apa itu akikah dan kurban. Tolong disimak. Akikah adalah ibadah penyembelihan hewan sebagai ungkapan rasa syukur atas karunia kelahiran seorang anak. Itu akikah tuh. Jadi ungkapan rasa syukur seorang bapak dan juga ibu yang baru mendapatkan anak atau orang tua yang baru mendapatkan anak. Kalau kurban adalah ibadah penyembelihan hewan ternak yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik untuk mendekatkan diri. Nah, yang satu bersyukur karena kelahiran, akikah, yang satunya lagi kurban itu untuk takorub atau untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Hukumnya sama-sama sunnah muakkadah. Sunnah yang ditekankan. Jadi bukan sunnah doang ya, beda.
Ada yang sunnah saja, ada sunnah muakkadah, ditekankan. Jadi diharuskan kamu untuk mengerjakannya. Adapun kamu nanti nggak bisa mengerjakan karena ada salah satu hal, itu bisa dimaafkan. Tapi harus uzur syar'i ya. Kalau tidak nanti bisa kita lihat hukumnya seperti apa. Waktu akikah, afdolnya itu 7 hari setelah bayi tersebut lahir. Kalau bayinya lahir, ini sudah lahiran, kamu nih atau enggak orang tua kamu nanti punya anak lagi, itu adik kamu atau yang lainnya. Kalau lahiran, orang tua itu atau istri atau ibu itu lahiran, 7 hari anak itu lahiran, itu adalah waktu yang paling afdol untuk melaksanakan akikah. Tapi selain 7 hari ini bisa juga di hari ke-14, 21, 40 hari bisa juga. Kalau waktu kurban itu hanya di hari Idul Adha dan juga 3 hari tasyrik. Apa hari Idul Adha itu? Tanggal berapa? 10 Dzul Hijjah. Ini namanya hari raya Idul Adha. Terus hari tasyriknya berapa hari? 3 hari. Tanggal berapa? 11, 12, 13 Dzul. Nah, sampai kapan sih kurban itu bisa dilaksanakan? Sampai terbenamnya matahari di tanggal 13 Dzulhijjah. Sampai sini paham nggak? Paham nggak? Oke, nggak apa-apa. Next ya. Oke, terkait pengertian tadi sudah saya jelaskan hukumnya dan juga waktu akikah. Saya juga tahu ya, ternyata kalian itu sudah mengetahui setidaknya mungkin lebih dari 50% materi ini. Tapi materi ini bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kamu harus terapkan ini di masyarakat ya. Nah, ini dia akikah dan kurban. Hewannya nih ya, salah satunya nih, dia sehat. Ingat nih, kurban itu sama akikah sehat hewannya. 2, tidak cacat. 3, mencapai umur. Gimana sih mencapai umur? Lihat di halaman berapa nih capai umurnya nih. Di buku kamu, halaman 103. Kalau unta 5 tahun atau lebih. Kalau sapi atau kerbau 2 tahun. Kambing 2 tahun. Domba atau biri-biri 1 tahun. Oke? Hewan akikah, lihat lagi sini. Hewan yang digunakan adalah kambing atau domba saja. Kalau akikah, kalau kurban, dia bisa unta, sapi, kerbau, kambing atau domba atau biri-biri. Satu kalau kurban. Kalau akikah, anak laki-laki itu 2 ekor. Perempuan 1 ekor. Kalau hewan kurban itu unta untuk 7 orang, sedangkan kambing, domba atau biri-biri untuk 1 orang. Nah, ini dia hikmahnya. Hikmah kita kalau kita melakukan akikah. Yang pertama, sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena memiliki apa tuh akikah? Anak kan akikah, kalau kita punya anak baru akikah. Syukur pada Allah. Kedua, menghidupkan sunnah Rasulullah. Rasulullah itu ketika memilih anak diakikahkan. Yang ketiga, perlindungan bagi sang anak karena akikah itu salah satunya adalah didoakan kan? Didoakan dan juga disolawatkan dan sebagainya. Pokoknya hal baik itu ada di rangkaian kegiatan akikah. Yang keempat, mempererat tali silaturahmi dan kepedulian sosial. Sama nih, kurban juga tuh, memupuk kepedulian sosial karena sama-sama berbagi. Tapi bedanya kurban itu dia meneladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Dia untuk mendekatkan diri. Kalau ini rasa syukur, ini mendekatkan diri. Kalau ini juga bisa juga rasa syukur tapi atas nikmat, bukan atas kelahiran anak. Gitu. Ini hikmahnya nih. Nah, sampai sini nih penjelasan terkait akikah dan kurban. Apakah ada yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Yogi, silakan Yogi. Bolehkah memberi kurban oleh orang biasa? Bukan menjabat. Oh, bolehkah kalau kita nyembeli kurban itu dengan apa? Oleh orang biasa? Kitanya nih, kita kurban, kita nyembeli. Bukan penjagalnya, boleh nggak? Sebenarnya yang afdol ya, dalam fikih itu yang afdol, nyembeli kurban itu sendiri. Sendiri, makanya laki-laki tuh harus bisa potong sapi, kambing, dan ayam. Afdolnya itu semua. Makanan nih, ayam, kamu mau makan nih, afdolnya kamu potong sendiri, lebih afdol. Kenapa lebih afdol?
Karena kamu tahu itu potongnya menggunakan syariat yang benar, sesuai dengan syariat. Siapa yang bisa memastikan di pasar itu menggunakan syariat? Kalau yang jualnya orang non-Islam gimana? Kita nggak tahu kan. Nah, tapi kan di situ ada namanya ketidaktahuan. Kalau ketidaktahuan itu bisa dimaafkan. Tapi yang lebih baiknya lagi, abdulnya lagi, kita yang motong sebenarnya. Dengan syarat kita bisa motongnya. Kalau nggak bisa, maka lebih baik tukang jagal yang motong. Karena akan menyakitkan hewan tersebut. Jadi kalau kamu bisa nih, kamu bisa ada tukang jagal. Oh ini kambing saya nih, mau yang saya kurbankan. Kita aja yang potong langsung kalau kita bisa. Tapi kalau nggak bisa, apalagi sampai fobia darah, kan darahnya muncrat tuh pas lagi potong. Dia nggak tahu tiba-tiba muncratnya ke muka dia kan, dia langsung gimana gitu, sakit lah atau gimana. Itu dengan mudorot, karena mudorot lebih baik diserahkan ke yang lebih ahli. Oke, gitu Yogi. Paham? Alhamdulillah. Ada lagi pertanyaan? Repan, silakan Repan. Apakah orang yang belum melaksanakan kita boleh melaksanakan kurban? Oh, sebenarnya saya mau jawab ini. Tapi saya akan skip dulu gimana, karena ada yang lebih ahli yang akan jawab. Nanti di video saya akan kasih tahu. Ternyata pertanyaan Revan ini, jawabannya sudah saya siapkan di video. Padahal kita belum tahu nih sebenarnya jawab pertanyaan si Revan ini. Nanti ya, karena ada yang lebih ahli yang bakal jawab. Nanti kita lihat. Kalau ada lagi pertanyaan? Saya Kak, Ya, silakan. kalau kita seumur hidup nggak berkurban, padahal kita mampu gimana? Oke. Kalau seumur hidup kita tidak berkurban, tapi kita sebenarnya mampu. Contohnya gimana? Kurban itu kan kalau kambing sekitar 2,5 sampai 4 juta. Kita sudah beli rumah di PIK 2 miliar misalkan. Wow. Itu mampu gak tuh? Mampu gak? Mampu. Tapi ternyata kita nggak kurban, padahal kita mampu. Apa hukumnya? Hukumnya tergantung niat dia. Contoh. Karena kurban itu adalah sunnah, jadi dia mengerjakannya sebenarnya secara umum itu sunnah saja. Jadi kalau ditinggalkan tidak berdosa. Tapi tergantung niat awalnya. Kalau misalkan niat awalnya dia tidak mau berkurban adalah karena menganggap remeh syariat, dosa. Nggak usah berkurban lah, sama aja. Kurban nggak kurban sama aja, saya tetap kaya. Wow. Itu kan meremehkan syariat kan? Nah, ngeremehkan syariat berarti dia berdosa, ngeremehin syariat. Tapi kalau niatnya misalkan nggak sengaja, emang karena dia tuh nggak belajar bahwa ada kurban, atau dia taunya tuh kurban itu ya harus misalkan sapi atau unta dan sebagainya, nggak sengaja nih, maka ya nggak ada apa-apa. Atau misalnya nggak sempet, misalkan alasannya bagaimanapun, tapi dia nggak sempet gitu, punya duit 2M tapi nggak sempet, sibuk lah dia untuk berkurban misalkan, nggak ada masalah. Intinya adalah niat awalnya itu gimana, karena hukum awalnya adalah sunnah, tergantung nanti niat dia gimana, kayak gitu. Rizka, oke? Gimana, ada lagi yang bertanya? Ada? Oke, sekarang saya coba untuk memberikan kesimpulan dengan pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, dari penjelasan saya yang saya jelaskan, kira-kira kenapa ya kita itu harus akikah sama kurban? Kenapa tuh? Kak, saya menjawab. Silakan Nurjana. Karena punya sunnah muakkadah dan diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi-Nya. Kita sebagai rasa syukur atas kelahiran anak dan kurban untuk mendapatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akikah untuk rasa syukur. Tadi ada ya. Kalau kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oke, boleh. Jawabannya bagus. Tepuk tangan. Untuk pertanyaan kedua adalah, slide-nya saya ganti dulu, takut nyontek. Yang kedua adalah, kurban itu awalnya siapa sih yang mensyariatkan? Itu mensyariat Nabi siapa sih gitu? Ya, silakan. Yang menyelamatkan kurban adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana ia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya sendiri, Yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Berarti syariat kurban itu awal dari syariat Nabi Ibrahim yang disuruh untuk menyembelih atau mengorbankan Nabi Ismail sebagai anaknya melalui mimpi ya, 3 kali ya. Oke, bagus. Al-Farajat, tepuk tangan. Nah, baik, terkait pertanyaannya Revan, remaja nih ya. Ya, remaja belum kurban tapi belum akikah tapi mau kurban. Kita saksikan dulu nih. Video ini nih.
Sabar. Akikah itu adalah sunnah dan korban adalah sunnah. Siapa yang sunnah melakukan akikah? Disunahkan melakukan akikah adalah bagi seorang bapak yang punya anak. Anda tidak disunahkan mengakikahi anaknya tetangga. Jadi yang disunahkan mengakikahi saya apa? Jika saya tidak punya duit sampai saya dewasa, ukur sudah selesai kita puasa. Berapa lama saya akikah? Nanti saya belum akikah. Akikah saya punya duit untuk korban, di korban. Kenapa pusing? Saya mau korban. Nah ini muslatnya jelaskan seperti ini. Makanya bikin masalah. Akikah itu adalah sunnah. Bahkan sebagai ulama kata Imam Abu Hanifah menyatakan bukan sebagai sunnah. Oke, jadi akikah itu yang melaksanakan siapa? Bapaknya. Kalau kita sebagai anak sudah remaja pengen kurban tapi belum akikah, ya kurban aja. Orang yang akikah bukan kita, tapi bapak kita kan, ya enggak, kurban aja. Itu jelasin tuh. Jadi kalau mau akikah, penjelasan selanjutnya adalah kalau kamu akikah pada saat remaja atau dewasa, itu justru menurut jumhur ulama itu hukumnya adalah sedekah jadinya, bukan lagi akikah. Boleh nggak? Boleh. Masih banyak kok orang yang akikah di umur 20 tahun, 3 tahun. Tapi itu pas dihitungnya adalah menurut jumhur ulama adalah sedekah gitu. Oke, ada yang masih mengganjal di hati untuk bertanya? Aman? Baik. Kalau seperti itu kita akan melaksanakan proyek ya tentang akikah dan kurban ini untuk nanti kamu presentasikan proyeknya, baik itu bisa berupa makalah, poster, PowerPoint dan sebagainya, terserah kamu nanti gunakan saja. Menurut kamu diskusi dulu secara kelompok, ini sudah dibagi kelompoknya diskusi. Lalu coba kamu nanti untuk tampilkan hasil diskusi kamu terkait akikah dan kurban. Oke, silakan. Ini saya akan berikan LKPD-nya ya satu persatu. Silakan, ini kelompok berapa? 3. Kelompok 1, silakan. Kelompok 2, silakan. Diisi oleh 1 orang saja. Kelompok 3, ini kelompok 4. Oke, untuk pengisiannya saya jelaskan terlebih dahulu. Ya, itu ada identitas kelompok kan. Nama kelompoknya ditulis, namanya siapa aja, perannya apa. Jadi nanti ketahuan yang nggak aktif dalam kelompok ketahuan nih. Tulis perannya, misalkan Rahid, perannya sebagai membuat materi atau mencari materi gitu misalkan. Oke, tolong. Nanti setelah itu kita akan presentasikan satu persatu. Oke, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Sekaligus saya berikan lembar refleksi. Nih, lembar refleksi saya berikan 1 orang 1. Tolong sekalian dituliskan. Nanti kita akan bacakan sebagian dari kalian lembar refleksinya. 1 orang 1 ya. Silakan, 1 orang 1. Oke, terima kasih. 1 orang 1. Ada yang kurang? LKPD nanti yang coba kelompok siapa yang siap maju untuk LKPD deh, 2 kelompok. Siapa yang siap maju? Kelompok kamu bikin apa? LKPD-nya proyeknya bikin apa? Makalah sama apa? PPT. Oh, akikah. Makalah tentang akikah dan PPT. Kamu? Tentang akikah. Ini kelompok sini, kelompok 2. Poster kurban. Kelompok 4. Makalah sampai PPT kurban. Berarti kayaknya akikah 1, kurban 1 gitu agar adil ya. Akikah 1, kurban 1. Berarti 1 poster, 1 PPT. Nah, saya yang milih. Oke, akikah saya mau PPT yang maju. Kurban saya mau yang maju yang poster. Oke, saya kasih waktu 1 menit lagi ya. Akikah dulu. PPT dulu ya. Oke, persiapan PPT-nya siapa namanya? Alvin dan kawan-kawan, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengertian hukum, hikmah, dan ketentuan waktu pelaksanaan tentang akikah. Oke. Pengertian akikah. Akikah berasal dari kata Arab al-aqiqah yang secara bahasa berarti memotong atau menyembelih. Dalam istilah syariat Islam, akikah adalah penyembelihan hewan yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran seorang anak. Ibadah ini juga merupakan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk ketaatan sekaligus ungkapan bahagia atas hadirnya anggota keluarga. Kesimpulan, akikah merupakan ibadah sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran seorang anak. Tradisi ini telah ada sejak zaman sebelum Islam dan kemudian disempurnakan oleh Rasulullah SAW agar sesuai dengan ajaran tauhid. Laksanaannya mencukup penyembelihan hewan ternak, mencukur rambut bayi serta memberi nama yang baik dengan tujuan untuk mensucikan, mendoakan dan memohon keberkahan bagi anak tersebut. Baik. Terima kasih. Itu sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus. Silakan kembali. Oke, sekarang untuk kelompok kurban. Kerasan dikit. Nah. Oke, silakan dibuka. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berapa? Kami dari kelompok 2 ingin Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hewan-hewan kurban. Ya. Langsung? Yang ini pengertian kurban. Kurban adalah ibadah menyembelih hewan seperti sapi, kambing, domba pada hari raya Idul Adha, hari tasyrik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum kurban. Sunnah muqaddah atau sunnah yang sangat dianjurkan bagi setiap muslim yang mampu, tetapi tidak wajib. Hikmah kurban membersihkan hati, mendekatkan diri kepada Allah serta mempererat tali ukhuwah. Lanjut. orang yang berhak mendapatkan daging kurban, fakir dan miskin, kerabat dan tetangga, diri sendiri dan keluarga, ini sohibah kurban, serta amal atau panitia kurban yang bekerja tanpa upah. Oke, bisa kesimpulan bisa. Kesimpulannya kurban itu apa jadinya? Kurban adalah proses penyembelihan hewan ternak pada hari raya dan 3 hari tasyrik. Oke, silakan ditutup. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita tepuk tangan. Baik, untuk proyek yang kalian buat, sisanya akan dipresentasikan di pertemuan selanjutnya, ya. Jadi ada 2 lagi kelompok yang belum maju. Nanti kita akan presentasikan di pertemuan selanjutnya. Untuk kelompok yang tadi sudah maju, saya apresiasi semuanya sesuai dengan tema yang kita pelajari pada hari ini, yaitu akikah dan kurban. Ada yang buat PPT serta makalah, juga ada yang buat yang namanya poster kelompok 2. Banyak nanti kelompok 3 dan kelompok 4 yang akan maju di pertemuan selanjutnya. Oke, sekarang kita menuju ke refleksi diri. Ya, tolong ada yang menjawab 2 orang ya terkait dengan refleksi ini. Yang pertama, tolong dijawab. Sebelum proyek ini, apa yang kalian ketahui tentang akikah dan kurban? Ayo, Ana, silakan. Ana lagi nih, bagus nih.
Akikah dan kurban itu hukumnya sunnah. Namun akikah adalah sebagai rasa syukur atas kelahiran anak dan kurban adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sudah? Oke, beri tepuk tangan buat anak. Selanjutnya untuk yang proses proyeknya ya. Saya mau untuk menjawab, silakan, bagaimana dari pengerjaan proyek yang paling kalian nikmati dan mengapa? Yang mana proyek yang paling kalian sukai dan nikmati itu dan mengapa? PowerPoint. PowerPoint kamu. Ada yang lain? Yang lain? Calvin? Desain. Kenapa Calvin? Karena saya lebih suka merancang desain. Oh, lebih suka merancang desain. Jadi ada beberapa di sini itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda ya. Jadi ada yang suka merancang desain, ada yang suka menulis, ada yang juga suka untuk mendengarkan video. Nah, itu hal yang lumrah dalam satu komunitas. Jadi komunitas itu berbeda-beda, nggak ada masalah. Yang penting meskipun beda-beda tetap satu jua, Bhinneka Tunggal Ika. Baik. Jadi untuk akikah dan kurban saya beri kesimpulan ya. Jadi akikah itu tadi sudah diberi kesimpulan oleh anak. Saya setuju dengan anak. Akikah itu adalah ritual atau syariat yang hadir karena lahirnya seorang anak. Yang mana tadi dijelaskan, akikah itu tanggung jawab seorang abah atau abinya atau ayahnya sebagai kepala keluarga. Jadi bukan anaknya yang lahir nih, bukan. Hukumnya sunnah muakkadah. Kalau kurban, itu adalah sunnahnya yang berkurban adalah dirinya sendiri. Oke, pada hari Idul Adha yaitu 10 Zulhijjah dan 3 hari tas yaitu 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah dan 13 Zulhijjah. Akhir waktu kurban adalah pada tanggal 13 Zulhijjah pada terbenamnya matahari yaitu maghrib. Kalau udah maghrib berarti nggak boleh lagi melaksanakan kurban atau pemotongan kambing, sapi, unta dan lain sebagainya. Baik, sampai saat ini kira-kira sudah jelaskah materi akikah dan kurban ini? Kelas 9. Apakah kalian bisa menerapkan di kehidupan kalian masing-masing nanti di rumah? Insya Allah. Ya, kita doakan semoga kita diberikan rezeki yang melimpah agar bisa melaksanakan akikah dan juga bisa melaksanakan kurban di tahun depan. Amin ya robbal alamin. Baik. Mungkin untuk pertemuan pada kali ini saya cukupkan. Semoga bisa diambil manfaatnya. Dan semoga manfaat yang kalian ambil pada hari ini bisa kalian berikan juga kepada orang-orang sekitar kalian. Terutama keluarga-keluarga kalian. Saya akhiri, kita akan baca doa bersama-sama. Yaitu akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri dengan ucap salam lagi. Kalian kamu salam ke saya, sekarang saya salam ke kamu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Syekh.